Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang teori sosiologi klasik. Kali ini kita akan ngobrol soal Gioximal, terutama gagasannya tentang The Philosophy of Money. Ini sebetulnya salah satu buku Simal, judul salah satu buku Simal yang sangat penting, yang banyak dibahas orang ketika berbicara tentang kapitalisme, khususnya berkaitan dengan uang. Nah, kita akan mulai pembahasan kita dengan membicarakan kaitan antara nilai dan jarak. Bagi Simmel, nilai suatu objek itu akan sangat tergantung pada bagaimana kemampuannya mengambil jarak yang tepat dengan objek. Jarak itu berkaitan dengan mungkin tidaknya objek itu diraih. Jadi, objek itu menjadi bernilai ketika objek itu mungkin untuk diraih. Tetapi ada batas bawahnya, dalam artian bahwa kalau dia terlalu mudah untuk diraih, maka objek itu menjadi tidak bernilai. Orang untuk mencapainya, orang untuk memperolehnya tidak butuh pengorbanan apapun misalnya, karena dia ada di mana-mana. Seperti udara misalnya, dia ada di mana-mana. Karena itu tidak ada orang jualan udara. Semua orang bisa menghirup udara dengan bebas. Nah, kalau terlalu mudah seperti ini, maka nilainya menjadi tidak ada juga. Nah, sebaliknya, jarak ini juga ada batas atasnya. Memang benar bahwa objek itu bernilai kalau dia mungkin untuk didapatkan. Tetapi didapatkannya tidak terlalu mudah, harus ada pengorbanan tertentu. Hanya saja ada batas atasnya. Ketika dia terlalu susah untuk didapatkan, bahkan mustahil untuk didapatkan, maka objek itu juga menjadi kehilangan nilainya. Jadi kalau terlalu mudah nilainya juga berkurang atau bahkan hilang, terlalu susah juga nilainya berkurang atau bahkan hilang juga. Misal seperti udara tadi, karena dia terlalu mudah jadi hilang nilainya. Tapi coba sekarang kita lihat misalnya air misalnya. Dulu orang tidak ada beli air, tidak ada jualan air, itu tidak ada. Kenapa? Karena orang mudah menemukan air bersih di mana-mana, itu mudah. Nah, kalau sekarang beda, ketika air sudah dikapling menjadi milik perusahaan swasta, perilaku kita juga tidak ramah lingkungan, kita suka mengotori sungai, perusahaan-perusahaan suka mencemari tanah dengan limbahnya, mencemari air dengan limbahnya, sehingga kemudian tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan air, dan oleh karena itu orang mulai jualan air, dan air harganya mahal. Nah, ini terjadi kenapa? Karena tidak mudah, butuh usaha untuk mendapatkannya, sehingga dia menjadi bernilai, nilainya menjadi naik. Nah, ini contohnya. Jadi apa sebetulnya yang berkaitan dengan jarak itu? Yang pertama, jarak itu berkaitan dengan tingkat kesulitannya. Makin susah suatu barang untuk didapatkan, butuh tingkat kesulitannya tinggi, maka nilainya menjadi makin besar. Hanya seperti tadi yang saya katakan bahwa ada jarak, ada batas atasnya. Ketika dia terlalu susah sehingga mustahil untuk diraih, maka bagi orang yang ingin meraihnya juga kemudian menjadi tidak lagi berharga. Wong tidak mungkin diraih, ngapain juga kemudian diperjuangkan. Yang kedua adalah waktu untuk memperolehnya, ya, lama atau tidak misalnya. Kalau dia tidak butuh waktu lama untuk memperolehnya, beda dengan barang, dengan benda, dengan objek yang untuk mendapatkannya kita perlu menunggu sekian lama. Yang berikutnya adalah soal ketersediaan. Dia tersedia di mana-mana, seperti udara tadi itu, atau dia langka. Makin langka, dia makin mahal harganya. Dia makin bernilai di mata masyarakat, di mata orang. Nah, yang terakhir adalah apakah untuk mendapatkannya kita perlu menukarkan sesuatu? Apa perlu ada alat tukar? Apakah kita cukup misalnya mengambilnya saja tanpa ada alat tukar, ataukah kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya? Kalau kita tidak perlu apa-apa untuk mendapatkannya, maka nilainya menjadi kecil. Tapi kalau kita butuh
berkorban untuk mendapatkan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi bernilai. Nah, uang lalu hadir untuk mengkonversi jarak. Jadi kalau barang-barang yang jaraknya dekat, objek-objek yang jaraknya dekat, yang tingkat kesulitan untuk mendapatkannya itu rendah, dia lebih murah daripada barang-barang yang jaraknya atau tingkat kesulitan untuk mendapatkannya itu besar. Jadi misalnya dia sulit untuk didapatkan karena langka misalnya, maka dia lebih mahal daripada barang-barang yang tingkat ketersediaannya murah. Jadi jarak itu lalu kemudian dikonversi oleh uang menjadi nominal-nominal. Masing-masing benda, masing-masing objek punya nominal-nominal yang untuk mendapatkannya kita harus menukarkannya dengan uang. Nah, dalam konteks ini lalu uang memiliki dua fungsi yang sebetulnya paradoksal. Apa itu? Dia menciptakan jarak, tetapi juga sekaligus mengatasi jarak antara objek dengan diri seseorang. Jadi objek itu menjadi berjarak dari kita karena dia punya harga. Kalau saya hanya punya uang 100.000, sementara barang atau objek yang mau saya beli, yang saya inginkan itu harganya 200.000, maka dia tidak bisa terjangkau. Ada cara. Jadi uang menciptakan jarak, tapi pada saat yang sama, uang juga bisa mengatasi jarak. Artinya kalau kemudian saya punya uang lebih atau sama dengan harga objek itu, maka objek yang semula jaraknya jauh itu bisa saya dekati. Saya sekarang punya uang 100.000, objeknya 200.000, jaraknya jauh. Tapi kalau kemudian suatu saat saya punya tambahan uang 100.000 lagi, maka uang saya itu lalu mendekatkan saya pada objek. Jaraknya menjadi dekat. Saya bisa meraih objek itu karena saya punya uang seharga, senominal yang sama dengan harga barang atau objek yang saya inginkan. Uang juga mampu menciptakan dunia yang tereifikasi. Reifikasi itu gampang-gampangannya terjadi ketika semua hal dianggap sebagai benda atau difungsikan sebagai benda, dipandang sebagai benda. Walaupun sebetulnya dia bukan benda. Misal religiositas misalnya. Religiositas itu kan sesuatu yang sifatnya sangat subjektif. Ini tidak bisa dihitung sebagaimana benda. Kalau benda kan bisa dihitung 1, 2, 3, itu bisa dihitung. Tapi kalau religiositas tidak bisa dihitung. Jadi untuk mengukur tingkat religiositas seseorang, Anda tidak bisa kemudian menghitung-hitung kegiatan religiusnya. Kalau menghitung yang bisa dihitung-hitung itu benda, sementara religiositas tidak. Artinya orang yang misalnya sering pergi ke masjid misalnya, tidak berarti lalu dia lebih religius daripada orang yang tidak pernah pergi ke masjid. Kenapa? Karena religiositas itu sesuatu yang sifatnya subjektif, tergantung pada hati seseorang. Nah, kita lalu kemudian punya kebiasaan untuk membendakan religiositas. Seakan-akan religiositas itu benda yang bisa dihitung-hitung. Sehingga ketika orang sering pergi ke masjid, lalu kita anggap dia pasti lebih religius daripada orang yang tidak atau jarang pergi ke masjid misalnya. Nah, ini namanya reifikasi, ketika semua hal itu dibendakan, dianggap sebagai benda. Nah, dalam konteks uang yang menciptakan dunia sosial yang tereifikasi, ini kaitannya dengan nilai suatu barang. Sebelum uang, nilai suatu barang itu sangat terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya subjektif dalam diri seseorang. Misal, barang ini nilainya besar atau tidak bagi seseorang, itu tergantung pada pengalaman-pengalaman yang sifatnya subjektif. Kalau barang ini penting dari dalam kehidupan dia menemani dia saat melarat misalnya. Dia punya sepeda motor itu sudah lama dia punya menemani hidup dia, bahkan saat melarat dulu misalnya sampai sekarang. Jadi bagi dia sepeda motor itu penting. Walaupun sebetulnya sepeda motor itu jelek,
kalau dijual di harga pasaran itu jelas jelek, jelas murah, tetapi karena sepeda motor itu menemani hidupnya dari sejak awal, dari sejak melarat misalnya, maka sepeda motor itu menjadi bernilai tinggi bagi dia. Atau misalnya suatu benda, sampai punya pensil misalnya. Tapi pensil ini pemberian dari orang yang sampean sangat hormati, misalnya dari kiai sampean, misalnya dikasih hadiah pensil. Walaupun pensil itu mungkin harganya 5.000, tapi karena diberikan oleh orang yang sampean sangat hormati, lalu dia menjadi luar biasa bernilai bagi sampean. Jadi semula nilai suatu benda, suatu objek itu sangat terkait dengan subjektivitas. Tapi di hadapan uang, subjektivitas itu sirna. Subjektivitas itu lalu kemudian tidak lagi dipandang sebagai penting. Ukuran dari nilai suatu benda itu hanya ditentukan oleh nominal benda itu. Jadi pulpen itu, pensil tadi itu, walaupun bagi kita penting, bagi kita nilainya tinggi, tetapi di hadapan uang ya enggak. Atau Anda kalau mau menjualnya misalnya dengan harga 100.000, enggak ada orang mau. Uang itu pensilnya harganya 5.000 kok, walaupun bagi sampean itu penting, tapi orang lain yang enggak punya pengalaman yang sama dengan sampean kan enggak merasa itu penting. Nah, aspek pengalaman itu lalu kemudian dihilangkan oleh uang. Ya sudah, benda ini nilainya sama di hadapan siapapun tanpa mempedulikan aspek subjektivitas. Jadi semua benda itu lalu direifikasi. Hubungan sosial kita itu direifikasi oleh uang. Nah, dalam konteks reifikasi ini, uang lalu menjadi sangat powerful. Jadi benda-benda itu hanya memiliki nilai sebesar harganya yang ditentukan oleh nominal uang. Nilai-nilai subjektif individu yang semula berkaitan dengan pengalaman individu terhadap suatu barang itu tidak lagi menentukan nilai barang itu. Sudah ketika barang itu sudah ditentukan nilai nominalnya, harganya, maka dia berlaku sama. Berlaku sama. Tidak peduli dia di dalam konteks pengalaman subjektif individu itu memiliki sesuatu yang penting, tidak peduli. Yang penting ya pokoknya harga barang itu sekian, ya sudah sekian. Itu dia mereifikasi semua hal, termasuk mereifikasi nilai-nilai yang semula sifatnya subjektif. Simmel juga menegaskan bahwa uang itu punya peran penting dalam berkembangnya budaya rasionalisasi dalam dunia sosial. Nah, rasionalisasi dalam konteks kultur modern itu perlu dijelaskan tersendiri. Karena apa yang disebut dengan rasional oleh kultur modern itu adalah sejauh dia bisa dikuantifikasi, dia bisa dihitung-hitung. Jadi yang disebut rasionalisasi itu tak lain adalah logika kalkulatif. Sesuatu disebut rasional kalau bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, dia tidak rasional. Iman itu tidak rasional. Cinta itu tidak rasional. Karena apa? Tidak bisa dihitung-hitung. Tidak bisa dihitung-hitung. Jin itu fenomena irasional karena Anda tidak bisa kemudian menaruh jin itu di laboratorium untuk diteliti seberapa besar dia, seberapa besar kekuatannya, misalnya. Anda tidak bisa menghitung-hitung itu. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dihitung-hitung itu oleh kultur modern itu dianggap irasional. Nah, akibat rasionalisasi seperti ini, maka hal-hal yang semula bersifat kualitatif dan non-rasional, yang sebetulnya adalah merupakan elemen esensial dari kemanusiaan, dia makin terkikis dan digantikan dengan logika kalkulatif. Hal-hal yang non-rasional seperti iman, cinta, dan hal-hal lain misalnya, termasuk seksualitas misalnya, itu lalu kemudian dikonversi menjadi sesuatu yang bisa dikalkulasi. Dalam konteks ini lalu rasionalisasi itu, lalu uang dengan rasionalisasi itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia makin banyak hal yang kemudian menyerah pada kekuasaan uang. Mulai dari hal-hal yang bersifat material seperti benda-benda yang ada di sekitar kita, sampai pada hal-hal yang semula dinilai oleh kebudayaan kita sebagai sesuatu yang luhur, seperti cinta dan seksualitas itu.
Dalam tradisi agama-agama, seksualitas itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kemahapenciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu hendak menciptakan manusia, hendak melanjutkan keturunan manusia melalui seksualitas. Karena itu seksualitas itu sakral, karena berkaitan dengan sifat kemahapenciptaan Tuhan. Tetapi di hadapan uang, segala sesuatu termasuk seksualitas, itu lalu dikuantifikasi, diukur dengan ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif, diukur dengan nominal uang. Dan oleh karena itu lalu kemudian segala sesuatu menjadi komoditas, religiusitas menjadi komoditas, seks juga menjadi komoditas, cinta menjadi komoditas. Ada fenomena yang menarik misalnya di 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 Cina kalau nggak salah itu. Saya pernah melihat sebuah laporan menarik itu. Di Cina itu ada orang menjual cinta. Jadi ada aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membeli seseorang yang akan berpura-pura menjadi kekasihnya selama beberapa waktu, tergantung pada negosiasi, tergantung pada kesepakatan kontraknya. Misalnya dia mengakses aplikasi itu lalu kemudian berkomunikasi pada orang yang menjual jasa cinta tadi itu, dan dia membelinya selama 1 minggu misalnya. Jadi 1 minggu itu ada seseorang yang akan menemani dia dan berpura-pura sebagai pacarnya. Cinta lalu kemudian dikuantifikasi, dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibeli. Seksualitas juga sama, di hadapan uang, seksualitas menjadi komoditas yang bisa dijual. Anda bisa menjualnya dan Anda juga bisa membelinya. Jadi uang itu powerful sekali. Bahkan hal-hal yang semula dianggap sakral, sangat luhur, sangat penting dalam kehidupan sosial manusia, itu lalu kemudian dijadikan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Nah, ini salah satu tragedi kebudayaan yang sangat memprihatinkan. Nah, berikutnya kita akan membahas efek-efek negatif yang diakibatkan oleh ekonomi uang menurut Georg Simmel. Yang pertama adalah sinisme. Ini berkaitan dengan pembahasan barusan tentang rasionalisasi itu. Jadi di hadapan uang, segala sesuatu, segala aspek kehidupan sosial, mulai dari yang dianggap luhur sampai yang dianggap rendah, itu dapat diperjualbelikan. Semua bisa direduksi dalam satu ukuran tunggal, yaitu uang. Sekarang apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Kejujuran bisa dibeli dengan uang. Jabatan bisa dibeli dengan uang. Semua bisa dibeli dengan uang. Berikutnya adalah ekonomi uang juga kemudian memunculkan sikap acuh. Sikap ini terjadi ketika orang tak lagi mampu mengenali sesuatu, mengenali nilai sesuatu di luar ukuran uang. Jadi orang-orang itu membeli barang-barang dan menganggapnya bernilai hanya karena harganya mahal, bukan karena ukuran lain seperti nilai guna atau kemanusiaan misalnya. Baju-baju mewah berjejer rapi di lemarinya, dan pada saat yang sama ia membiarkan tetangganya kelaparan misalnya. Kenapa? Karena yang penting itu adalah sesuatu yang bernilai mahal. Jadi baju itu lebih penting daripada menolong tetangganya yang kelaparan misalnya. Sikap acuh itu juga bisa muncul ketika orang tak lagi menaruh perhatian pada nilai-nilai dari objek-objek atau hal-hal yang dia beli. Jadi hubungan antar individu itu kerap hanya soal transaksi uang saja. Jadi seorang majikan hanya berkepentingan untuk membayar pekerjanya. Sementara sebaliknya, seorang pekerja hanya punya kepentingan dengan majikan sejauh berkaitan dengan upah. Hubungan personal menjadi lagi penting. Majikan tak merasa perlu memberi respek pada pekerjanya lebih daripada upah yang sudah dibayarkan. Jadi ini sikap acuh namanya. Akibat lain dari ekonomi uang adalah hubungan sosial itu makin lama makin impersonal.
Hubungan itu bersifat impersonal ketika orang berhubungan dengan orang lain tidak sebagai individu, tidak sebagai person, tetapi sebagai posisi. Jadi seorang penumpang berhubungan dengan driver Gojek karena dia driver. Dia akan memperlakukan dia sebagai driver dan driver akan memperlakukan orangnya sebagai penumpang. Jadi hormat menghormati di antara keduanya itu hanya sejauh posisi. Si driver akan memperlakukan penumpangnya dengan baik karena dia pelanggan, dia posisi, dia customer, dia pembeli yang harus dia hormati. Bukan menghormati sebagai person, sebagai orang yang layak, sebagai manusia yang memang layak untuk dihormati, tetapi dihormati sejauh dia posisinya sebagai sebagai penumpang. Gitu. Boleh jadi kalau di luar konteks kepenumpangan tadi itu, di luar konteks antar mengantar ke suatu tempat, maka respect itu menjadi hilang. Sama juga dengan penumpang. Penumpang itu memperlakukan driver sepanjang posisinya sebagai driver. Dan oleh karena itu kemudian boleh jadi respect menjadi hilang. Oh dia driver kok, saya membeli kok. Maka saya berhak marah-marah dan lain-lain. Jadi respect sebagai individu, respect sebagai person, respect sebagai manusia yang layak dihormati, itu tiba-tiba menghilang. Kenapa? Karena hubungannya sebatas pada hubungan impersonal, sebatas pada hubungan antar posisi. Nah ini terjadi kenapa? Karena semua dikonversi menjadi uang. Hubungan antara kita dengan driver, antara penumpang dengan driver, itu sebatas hubungan transaksional yang sifatnya ekonomi. Aspek negatif lain dari ekonomi uang adalah dia membuat nilai manusia itu menjadi tak lebih dari uang saja. Jadi nilai manusia itu direduksi menjadi uang. Seorang itu menjadi terhormat kalau dia punya banyak uang. Kalau Anda punya banyak kartu kredit di dompet Anda berjejer rapi, berbagai kartu, ada ATM, ada 5 kartu kredit dari bank ternama misalnya. Maka nilai Anda sebagai manusia akan dianggap lebih tinggi daripada misalnya orang-orang miskin yang jangankan kartu kredit, ATM saja tidak punya. Jadi makin tinggi gaji Anda, makin tinggi gaji yang diberikan oleh profesi Anda, maka profesi Anda itu makin dihargai. Anda akan dianggap sebagai orang yang penting, terhormat. Kenapa? Karena Anda punya uang. Ini nilai orang lalu ditentukan bukan oleh kualitas individunya, bukan oleh kualitas orangnya, bukan oleh kualitas kemanusiaannya, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimiliki. Nah, ada yang sedikit terlupa dari pembahasan tentang rasionalitas. Jadi dengan logika kuantitatif, uang itu punya kekuasaan yang luar biasa, powerful, karena segala sesuatu lalu kemudian dikonversi menjadi nominal-nominal. Bahkan iman dan takwa pun lalu kemudian dinilai dengan logika kuantitatif. Jadi kalau Anda orang Islam pernah naik haji atau pergi umroh misalnya, apalagi sampai berkali-kali, maka orang akan menilai bahwa kualitas diri Anda sebagai Muslim itu lebih tinggi daripada orang yang belum pernah pergi haji atau umroh. Kenapa? Karena ini terjadi karena pergi haji atau umroh itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit, membutuhkan uang yang tidak sedikit. Anda harus mengeluarkan banyak uang ketika Anda pergi haji atau umroh. Nah ini akan dinilai sebagai pengorbanan Anda. Karena pengorbanan Anda besar, uang yang Anda keluarkan itu banyak, maka orang akan menilai kecintaan Anda terhadap Tuhan itu besar. Jadi nilai ketakwaan Anda itu akan tergantung pada seberapa besar uang yang Anda keluarkan. Kira-kira begitu. Jadi takwa, iman, itu lalu kemudian dikonversi menjadi uang. Seakan-akan kalau Anda sudah keluar uang banyak untuk keperluan ibadah, berarti Anda lebih takwa, lebih bertakwa, lebih beriman daripada
orang miskin yang tidak punya cukup uang untuk bahkan sekedar merindukan Baitullah misalnya. Ini hubungannya hanya kontraktual semata. Hubungan antara seseorang dengan orang lain itu ditentukan oleh besaran uang. Seakan-akan hubungan individu dengan Tuhannya pun itu adalah hubungan kontraktual, hubungan yang bisa dibeli dengan uang. Jadi takwa pada Tuhan itu, hubungan Anda dengan Tuhan itu yang sebetulnya bersifat sangat subjektif itu, lalu dianggap bisa dibeli dengan uang. Saya bisa menjadi orang yang sangat bertakwa kalau saya punya uang, saya bisa membeli kasih sayang Tuhan. Saya bisa membeli kecintaan Tuhan. Kira-kira begitu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan dan kita ketemu di pembahasan yang lain. Setelah pembahasan tentang keoksimal ini kita akan mendiskusikan gagasan Karl Marx. Jadi minggu depan kita akan berbicara tentang Marx. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.